Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Alfaris Hitaida dengan NIM 224750. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivistik. Pengertian konstruktivistik adalah teori yang menyatakan bahwa individu membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkannya berdasarkan pengalaman masa lalu. Tokoh-tokoh utama teori konstruktivistik ada 4. Pertama, Jean Piaget, 2. Lev Vygotsky, 3. Jerome Bruner, 4. John Dewey. Di sini saya akan membahas yang pertama tokoh utamanya, yaitu Jean Piaget. Konstruksi pengetahuan individu membangun pengetahuan melalui interaksi antara pengalaman dan ide mereka. Pengetahuan dibangun dari realitas lapangan melalui proses menemukan dan mengkonstruksi. Proses belajar, Piaget berpendapat bahwa siswa mampu beradaptasi dan memperbaiki pengetahuan melalui proses organisasi dan adaptasi. Tahapan perkembangan kognitif, Piaget mengemukakan teori tentang tahapan perkembangan kognisi yang sangat terkenal, di mana perkembangan kognitif merupakan proses genetik berdasarkan mekanisme biologis dan dalam perkembangan sistem saraf. Yang kedua, Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Menurut Vygotsky, pembelajaran terjadi secara optimal ketika anak berada di zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu saat anak membutuhkan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Ia juga memperkenalkan konsep pembicaraan batin atau inner speech, di mana bahasa dan komunikasi sosial membentuk pikiran dan kesadaran seseorang. Secara umum, Vygotsky berpendapat bahwa pengetahuan tidak dapat langsung dipindahkan dari guru ke siswa, melainkan harus dikonstruksi sendiri oleh siswa melalui pengalaman sosial dan bimbingan. Ketiga, Jerome Bruner. Pembelajaran terjadi melalui proses discovery learning, di mana siswa secara aktif menemukan konsep dan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan contoh nyata dalam kehidupannya. Bruner menekankan pentingnya struktur kognitif yang membantu siswa membangun pemahaman secara bertahap, serta peran guru sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk bertanya, berdialog, dan mengeksplorasi ide sendiri. Pembelajaran menurut Bruner bersifat kreatif, bermakna, dan berpusat pada siswa dengan fokus pada proses pembangunan pengetahuan bukan sekedar hasil akhir. Mungkin kayak kurikulum merdeka yang dimaksud. Keempat, John Dewey. Belajar merupakan proses aktif yang bergantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri. Dewey menolak metode pembelajaran yang hanya mengandalkan hafalan dan pengulangan, dan mengusulkan metode learning by doing, di mana siswa terlihat langsung dalam kegiatan praktis yang relevan dengan kehidupan nyata. Dalam pembelajaran, siswa diberi kebebasan untuk memecahkan masalah sesuai kemampuan mereka dengan guru sebagai fasilitator, bukan sumber pengetahuan tunggal. Dewey juga menekankan pentingnya integrasi materi pelajarannya dan keterkaitan dengan pengalaman siswa agar pembelajaran menjadi bermakna dan memotivasi siswa untuk berpikir proaktif. Berarti sama kayak kurikulum merdeka sekarang. Siswa cari jati diri sendiri. Prinsip utama teori konstruktivistik, satu, belajar adalah proses interaksi antara apa yang diketahui dan apa yang akan dipelajari. Dalam teori belajar konstruktivisme, siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. 2. Belajar adalah proses sosial. Pembelajaran tidak terjadi dalam isolasi. Sebaliknya, ia sering terjadi dalam interaksi dengan orang lain. Ketiga, belajar adalah proses yang bersifat situasional. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran paling
efektif ketika terkait dengan konteks atau situasi nyata. Keempat, belajar adalah proses metakognitif. Proses metakognitif berarti bahwa siswa tidak hanya menyerap informasi tetapi juga berpikir tentang bagaimana mereka belajar. Ini aplikasiannya dalam pembelajaran. Menggali pengetahuan awal siswa dengan mengajukan pertanyaan problematik yang relevan dengan pengalaman sehari-hari untuk memancing rasa ingin tahu dan keterlibatan mental siswa. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan interpretasi data secara mandiri atau berkelompok. Misalnya eksperimen sederhana seperti uji buatin menggunakan mikroskop, mendorong siswa untuk menjelaskan dan mempresentasikan hasil temuan mereka. Kemudian guru memberikan penguatan dan klarifikasi sehingga pemahaman baru terbentuk secara kokoh. Menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan penerapan pemahaman konsep dalam konteks nyata atau melalui pemecahan masalah yang terkait dengan lingkungan siswa. Menggunakan metode pembelajaran yang beragam seperti diskusi, tanya jawab, penugasan, bermain peran, dan pembelajaran berbasis proyek dengan guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Menerapkan model pembelajaran 5M, mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif secara bertahap. Mendorong pembelajaran kolaboratif melalui kerja kelompok agar siswa saling bertukar ide dan membangun pengetahuan bersama dalam masyarakat belajar. Kesimpulan dari teori konstruktivistik menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, bukan sekedar diterima secara pasif dari guru. Pembelajaran berpusat pada siswa yang secara mandiri mengkonstruksi pemahaman baru dengan mengaitkan pengalaman sebelumnya dan konteks sosialnya. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi, refleksi, dan kolaborasi. Pendekatan ini mendorong motivasi, kreativitas, kemandirian, serta kemampuan berpikir kritis siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.